wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, nama saya Alfa Salsabila. Nama saya Suli Mardiana. Dan saya Hartari Miranda Rukaya. Kami akan membacakan hasil diskusi tentang topik penjualan data pribadi pengguna oleh perusahaan teknologi, yang kasusnya baru-baru ini terungkap bahwa perusahaan teknologi X telah menjual data pribadi pengguna tanpa persetujuan mereka. Data tersebut berisi informasi sensitif seperti riwayat penelusuran internet, lokasi pengguna, dan data keuangan. Pengguna merasa dirugikan dan khawatir data mereka disalahgunakan. Adapun pertanyaan diskusi yang pertama ialah, apa saja hak privasi yang dilanggar dalam kasus ini? Jelaskan definisi data pribadi dan pentingnya perlindungan privasi di era digital. Dalam kasus di mana perusahaan teknologi menjual data pribadi pengguna tanpa persetujuan mereka, adapun hak-hak privasi yang dilanggar, yang pertama, hak privasi atas identitas. Yang kedua, hak privasi atas aktivitas online. Yang ketiga, hak privasi atas preferensi dan kepentingan. Adapun definisi data pribadi adalah informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu tertentu atau informasi yang berkaitan dengan individu tersebut. Data pribadi meliputi informasi seperti nama, alamat, nomor telepon, alamat email, informasi keuangan, riwayat medis, dan informasi atas lainnya. Adapun pentingnya perlindungan privasi di era digital, yang pertama, kepentingan privasi individu. Perlindungan privasi merupakan hak asasi manusia yang penting untuk menjaga martabat, kebebasan, dan otonomi individu dalam dunia digital yang semakin terhubung. Yang kedua yaitu mencegah penyalahgunaan data. Ini membantu mencegah penyalahgunaan data pribadi seperti identitas pencurian, penipuan, profilisasi yang tidak etis, dan pengguna data tanpa izin. Yang ketiga, kepercayaan dan keamanan. Perlindungan privasi yang kuat meningkatkan kepercayaan penggunaan terhadap perusahaan teknologi dan layanan digital, menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi pengguna. Dan yang terakhir, regulasi dan kepatuhan. Perlindungan privasi juga penting dalam konteks regulasi data pribadi yang semakin ketat di berbagai negara, di mana perusahaan teknologi diharapkan untuk mematuhi standar privasi yang tinggi. Dengan demikian, definisi data pribadi dan pentingnya perlindungan privasi di era digital, pengguna dapat lebih waspada dan proaktif dalam menjaga privasi dan keamanan data pribadi dalam berintegrasi dengan layanan teknologi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana seharusnya perusahaan teknologi memperoleh dan mengelola data pribadi pengguna. Perusahaan teknologi harus memperoleh dan mengelola data pribadi pengguna dengan mematuhi prinsip-prinsip etika dan hukum yang ketat. Berikut ini adalah beberapa prinsip etika dan legal yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan data pribadi pengguna. Yang pertama, transparansi. Yang dimaksud transparansi adalah perusahaan harus jelas dan terbuka tentang jenis data pribadi yang dikumpulkan, tujuan pengumpulan data, dan bagaimana data tersebut akan digunakan. Pengguna harus diberikan informasi yang cukup sebelum data pribadi mereka dikumpulkan. Yang kedua, keterbatasan pengguna. Yang dimaksud di sini adalah data pribadi pengguna hanya boleh digunakan untuk tujuan yang sah dan telah disepakati. Perusahaan tidak boleh menggunakan data secara tidak sah atau untuk kepentingan yang tidak sesuai. Yang ketiga, keamanan data. Perusahaan harus menjaga keamanan data pribadi pengguna dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat untuk mencegah akses yang tidak sah, kebocoran data, atau penggunaan data yang tidak sah. Yang keempat, kepatuhan hukum. Yang dimaksud
Kepatuhan hukum adalah perusahaan harus mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku terkait perlindungan data pribadi, seperti GDPR di Eropa atau regulasi data lainnya di berbagai negara. Yang kelima, kepentingan pengguna. Perusahaan harus selalu memprioritaskan kepentingan dan privasi pengguna dalam pengelolaan data pribadi. Pengguna harus memiliki kendali atas data pribadi mereka dan dapat mengakses, memperbarui, atau menghapus data tersebut. Yang keenam, penghapusan data. Perusahaan harus memiliki kebijakan yang jelas tentang penghapusan data pribadi pengguna setelah data tersebut tidak lagi diperlukan untuk tujuan yang sah. Yang ketujuh, pengawasan independen. Yang dimaksud adalah penting bagi perusahaan untuk memiliki proses pengawasan independen untuk memastikan bahwa data pribadi pengguna dikelola dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan hukum yang berlaku. Dengan mematuhi prinsip-prinsip etika dan legal dalam pengelolaan data pribadi pengguna, perusahaan teknologi dapat membangun kepercayaan pengguna, melindungi privasi mereka, dan memastikan bahwa data pribadi dikelola dengan bertanggung jawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, soal selanjutnya yaitu apa saja risiko yang ditimbulkan oleh penjualan data pribadi pengguna. Jelaskan dampak negatif dari penyalahgunaan data pribadi seperti penipuan identitas dan pelanggaran privasi yang lebih luas. Penjualan data pribadi penggunaan dapat menimbulkan berbagai risiko yang serius dan berdampak negatif. Yang termasuk yaitu yang pertama penipuan identitas. Data pribadi yang dijual kepada pihak yang tidak sah dapat digunakan untuk melakukan penipuan identitas. Yang kedua, pelanggaran privasi. Penjualan data pribadi pengguna tanpa izin dapat mengakibatkan pelanggaran privasi yang serius. Yang ketiga, penggunaan data yang tidak etis. Data pribadi yang dijual dapat digunakan untuk tujuan yang tidak etis seperti targeting iklan yang agresif, manipulasi opini publik, atau diskriminasi berdasarkan informasi pribadi pengguna. Yang keempat, ketidakamanan keuangan. Jika data keuangan pengguna dijual kepada pihak yang tidak sah, hal ini dapat mengakibatkan pencurian identitas, pembobolan akun bank, atau penyalahgunaan informasi keuangan lainnya yang dapat merugikan pengguna secara finansial. Yang kelima, ancaman keamanan cyber. Penjualan data pribadi juga dapat meningkatkan risiko keamanan cyber seperti serangan phishing, malware, atau ransomware yang menggunakan informasi pribadi pengguna untuk menciptakan serangan yang lebih canggih. Yang terakhir, ketidakpercayaan pengguna. Praktik penjualan data pribadi yang tidak etis dapat merusak kepercayaan pengguna terhadap perusahaan atau platform yang mereka gunakan. Hal ini dapat berdampak negatif pada reputasi perusahaan dan mengurangi loyalitas pengguna. Dengan memahami risiko dan dampak negatif dari penjualan data pribadi pengguna, penting bagi perusahaan dan organisasi untuk mematuhi prinsip-prinsip etika dan hukum dalam pengelolaan data pribadi serta melindungi informasi pribadi pengguna dengan cermat. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, bagaimana cara agar pengguna dapat mengontrol dan melindungi data pribadi mereka? Diskusikan pentingnya literasi digital dan pengaturan privasi pada platform online. Agar pengguna dapat mengontrol dan melindungi data pribadi mereka, ada beberapa langkah yang dapat diambil, yaitu cara yang pertama, pahami kebijakan privasi. Penting bagi pengguna untuk membaca dan memahami kebijakan privasi dari platform online yang mereka gunakan, termasuk bagaimana data pribadi dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Yang kedua, pengaturan privasi. Manfaat pengaturan privasi yang disediakan oleh platform online untuk mengontrol siapa yang dapat melihat informasi pribadi Anda, siapa yang dapat mengakses data, dan bagaimana data Anda digunakan. Yang ketiga, persetujuan data.
Berhati-hati dalam memberikan persetujuan untuk pengumpulan dan penggunaan data pribadi. Pastikan memahami konsekuensi dari setiap persetujuan yang diberikan. Yang terakhir, penghapusan data. Gunakan fitur penghapusan data untuk menghapus informasi pribadi yang tidak lagi diperlukan atau diinginkan dari platform online. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kemudian pentingnya literasi digital dan pengaturan privasi pada platform online. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Literasi digital yang baik membantu pengguna untuk memahami pentingnya privasi data, risiko yang terkait dengan penggunaan online, dan cara melindungi diri mereka secara online. Yang kedua, empowerment pengguna. Dengan pengetahuan tentang pengaturan privasi dan kontrol data, pengguna dapat merasa lebih berdaya dalam mengelola informasi pribadi mereka dan membuat keputusan yang lebih bijaksana tentang privasi online. Yang ketiga, pelindungan privasi. Pengaturan privasi yang efektif pada platform online membantu mengurangi risiko penyalahgunaan data, identitas pencurian, dan pelanggaran privasi lainnya, sehingga melindungi pengguna dari kerugian yang mungkin timbul. Yang keempat, kepatuhan hukum. Dengan pemahaman tentang pengaturan privasi dan literasi digital, pengguna dapat lebih mudah memahami hak-hak privasi mereka dan memastikan bahwa penggunaan data mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian yang akan disampaikan oleh rekan saya, dengan meningkatkan literasi digital dan memanfaatkan pengaturan privasi yang disediakan oleh platform online, pengguna dapat mengontrol dan melindungi data pribadi mereka dengan lebih efektif, menjaga privasi mereka dalam era digital yang semakin terhubung. Baiklah, nomor selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu pertanyaan terakhir, perlukah dibuat regulasi yang lebih ketat untuk mengatur pengumpulan dan penggunaan data pribadi oleh perusahaan teknologi? Diskusikan pro dan kontra regulasi data pribadi dan dampaknya terhadap dunia usaha dan inovasi teknologi. Adapun regulasi yang lebih ketat untuk mengatur pengumpulan dan penggunaan data pribadi oleh perusahaan teknologi merupakan hal yang sangat penting dan kompleks dalam era digital saat ini. Mengenai diskusi pro dan kontra regulasi data pribadi serta dampaknya terhadap dunia dan berinovasi teknologi memunculkan berbagai argumen yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, pro regulasi data pribadi, yaitu yang pertama, perlindungan privasi pengguna. Regulasi yang ketat dapat membantu melindungi privasi dan keamanan data pribadi pengguna dari penyalahgunaan oleh perusahaan teknologi. Yang kedua, mendorong transparansi. Regulasi dapat mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam menginformasikan pengguna mengenai bagaimana data pribadi mereka dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Yang terakhir, mencegah penyalahgunaan data. Regulasi yang ketat dapat membantu mencegah penyalahgunaan data pribadi seperti penyalahgunaan penggunaan data tanpa izin, profilisasi yang tidak etis, atau pelanggaran privasi lainnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. kemudian kontra regulasi data pribadi. Yang pertama, biaya dan beban regulasi. Regulasi yang ketat dapat meningkatkan biaya kepatuhan bagi perusahaan teknologi, terutama bagi startup dan perusahaan kecil yang mungkin sulit untuk memenuhi persyaratan yang rumit. Yang kedua, pembatasan inovasi. Regulasi yang terlalu ketat dapat membatasi inovasi di sektor teknologi karena adanya kendala dalam penggunaan data untuk pengembangan produk dan layanan baru. Yang ketiga, ketidakpastian hukum. Regulasi yang berubah-ubah atau tidak konsisten dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi perusahaan teknologi yang dapat menghambat investasi dan pertumbuhan. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian dampak terhadap dunia usaha dan inovasi teknologi.
Pertama, perlindungan konsumen. Regulasi yang baik dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen terhadap penyalahgunaan data pribadi, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan teknologi. Yang kedua, pendorong inovasi etis. Regulasi yang seimbang dapat mendorong inovasi teknologi yang lebih etis dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kebutuhan privasi dan keamanan data. Yang ketiga, keseimbangan antara perlindungan dan inovasi. Penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara perlindungan data pribadi dan mendorong inovasi teknologi, sehingga regulasi dapat mendukung pertumbuhan sektor teknologi tanpa mengorbankan privasi pengguna. Dalam menyusun regulasi data pribadi, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek tersebut agar dapat menciptakan lingkungan yang aman, transparan, dan inovatif bagi dunia usaha dan teknologi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.